Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Sebenarnya ya sob, di pembahasan admin di video kali ini, admin ingin sekali memberikan update kepada sobat-sobat Balap Mania semuanya mengenai persiapan yang sudah dilakukan oleh Veda dan juga Ramadipa di ajang balapan Eropa yang mereka ikuti di tahun 2025 ini sob. Maksudnya persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Veda untuk menghadapi ronde pertama nanti ya sob di ajang balapan Eropa di tahun 2025 ini sob. Namun ternyata untuk persiapan yang dilakukan oleh Veda dan juga Ramadipa tidak jauh berbeda dengan persiapan yang sudah dilakukan Veda dan juga Ramadipa setibanya mereka di Spanyol kemarin. Karena ya sob, setelah sesi tes pramusim kemarin, setelah Veda ini melakukan persiapan sebelum sesi tes pramusim ya, setibanya Veda dan juga Ramadipa di Spanyol, mereka ini melakukan latihan fisik tentunya untuk tampil prima di saat sesi tes pramusim. Nah, latihan fisik yang dilakukan oleh Veda dan juga Ramadipa yang terpantau dari admin pada saat itu adalah melakukan jogging, kemudian gym, serta bersepeda ya sob. Serta ada sesekali mereka melakukan latihan di flat track menggunakan motor trail dan juga menggunakan motor special engine di sirkuit motocross. Baru di awal bulan April kemarin pada akhirnya Veda dan juga Ramadipa sudah melakukan sesi tes pramusim di ajang balapan Junior GP untuk Veda, kemudian ajang balapan European Talent Cup untuk Ramadipa, dan juga mereka melakukan sesi tes pramusim di ajang balapan yang sama, yaitu di ajang balapan pembinaan di program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah kemarin ya sob, di sesi tes pramusim dan juga Red Bull, kemudian ada juga di Junior GP dan juga European Talent Cup, yang memang dari ajang balapan tersebut ataupun dari tim masing-masing pembalap ini ya sob, mereka tidak memberikan update baik di media sosial ataupun dari media-media lainnya ya sob. Mereka tidak memberikan update untuk hasil tes yang sudah dilakukan kemarin, baik dari junior talent team ataupun dari masing-masing pembalapnya juga ya sob, tidak banyak memberikan update karena tentu saja ini merupakan strategi dari mereka, karena mereka tidak ingin tentunya diketahui oleh lawan mereka bagaimana kekuatan mereka untuk menghadapi ronde pertama nanti. Jadi wajar kalau menurut admin secara logika ya, semua tim ataupun di ajang balapan yang mereka ikuti tersebut tidak memberikan update untuk hasil yang sudah mereka dapatkan di sesi tes pramusim, baik di ajang balapan Junior GP, European Talent Cup, dan juga ajang balapan pembinaan Red Bull MotoGP Rookie Cup ya sob. Nah untuk ajang balapan Junior GP sendiri, admin sedikit menjelaskan ya untuk sobat-sobat balap mania, karena masih ada yang sedikit bingung mungkin ya, kenapa di ajang balapan Junior GP disebut Veda ini balapan di kelas Moto3. Nah apa bedanya dengan ajang balapan Grand Prix di kelas Moto3-nya? Nah admin sedikit jelaskan ya sob, untuk ajang balapan Junior GP yang diikuti oleh Veda kelasnya adalah Moto3. Motornya itu lebih kurang sama dengan ajang balapan Grand Prix di kelas Moto3-nya. Namun untuk Junior GP balapannya itu masih di level Eropa. Maksudnya balapannya itu di sirkuit-sirkuit balapan di Eropa. Sedangkan kalau di kelas Moto3-nya sendiri di ajang balapan Grand Prix ya sob, balapannya itu sudah keliling dunia. Jadi itulah perbedaannya sob. Untuk Junior GP levelnya masih di Eropa, sedangkan untuk Moto3 di Grand Prix di GP-nya ya sob, levelnya memang sudah di tingkatan dunia. Namun untuk spesifikasi motornya lebih kurang sama saja. Motor prototipe yang digunakan kalau Veda yaitu Honda NSF 250R, dan ada beberapa tim lainnya menggunakan motor KTM RC 250 GP. Nah untuk ajang balapan Junior GP ataupun Moto3 sendiri ya sob, hanya ada dua pabrikan yang turun di ajang balapan Moto3, yaitu Honda dan juga KTM. Walaupun ada brand lain seperti Husqvarna ataupun CF Moto, namun untuk mesin yang digunakan dan juga sasis yang digunakan itu adalah mesin dari KTM dan juga sasis yang sudah disuplai oleh KTM. Oleh karena itu hanya dua pabrikan yang berlaga di ajang balapan kelas feeder ini di kelas Moto3, yaitu Honda NSF 250R untuk Honda, kemudian KTM RC 250 GP untuk KTM. Sedangkan untuk ajang balapan European Talent Cup yang diikuti oleh Ramadipa mungkin tidak jauh berbeda seperti ajang balapan Asia Talent Cup, karena untuk ajang balapan Talent Cup baik di Eropa, di Asia, di Inggris juga ya sob, mereka ini menggunakan satu brand motor, yaitu menggunakan Honda NSF 250R. Nah spesifikasinya sendiri tentu saja di bawah dari motor prototipe di kelas Moto3 di Junior GP-nya sob.
Nah, untuk Ramadipa sendiri mungkin tidak akan terlalu kesulitan karena semua lawannya akan menggunakan motor yang sama, yaitu Honda NSF 250R. Sehingga kembali lagi skill dari Ramadipa lah yang nantinya akan menentukan bagaimana prestasi Ramadipa di kelas ini sob, di kelas European Talent Cup. Apakah Ramadipa akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada ajang balapan Asia Talent Cup yang sudah diikuti oleh Ramadipa di tahun sebelumnya. Nah, itulah sob untuk Ramadipa. Tetapi kalau untuk Veda, tentu saja di tahun ini, di tahun 2025 akan menjadi tantangan berat bagi Veda karena Veda menggunakan motor Honda NSF 250 RW, akan menantang pabrikan lainnya ataupun tim-tim lainnya ya sob yang menggunakan motor dari KTM, yaitu KTM RC 250 GP. Dan secara logikanya, secara beritanya juga ya sob, untuk motor yang digunakan Veda yaitu Honda NSF 250 RW ini masih dianggap remeh karena untuk Honda saat ini banyak yang mengatakan kalah dari pabrikan Eropa. Nah, KTM sendiri adalah motor dari pabrikan Eropa. Oleh karena itu di tahun 2025 ini banyak yang memprediksi kalau Veda akan sulit bersaing dengan tim-tim yang menggunakan motor KTM. Nah, inilah ya sob yang akan admin bahas lebih lanjut mengenai peluang Veda. Walaupun sebelumnya admin sudah membahas ini juga ya sob, tetapi kemarin karena admin melihat hasil yang sudah didapatkan oleh pembalap yang menggunakan Honda di ajang balapan Moto3 di kategori Grand Prix, yaitu di kelas Moto3, pembalap ini berhasil meraih podium. Nah, pembalap yang admin maksudkan adalah Taiyo Furusato sob, pembalap dari Honda Tim Asia, yang kemungkinan besar Honda Tim Asia adalah menjadi target Veda untuk bisa sampai ke kelas Moto3. Maksudnya Veda harus berhasil tampil baik di ajang balapan Eropa yang diikutinya, yaitu di Junior GP ataupun di Red Bull MotoGP Rookie Cup, sehingga nantinya Veda akan masuk di dalam radar dari Honda Tim Asia untuk bergabung di kelas Moto3. Sebenarnya kalau menurut admin, dari tahun perdana Veda balapan di Eropa juga ya sob, di kelas Moto3, maksud admin di kelas Red Bull MotoGP Rookie Cup, di kelas pembinaan di program MotoGP, Veda ini sebenarnya sudah menjadi pantauan dari Honda Tim Asia karena sesekali kita melihat ya bagaimana Hiroshi Aoyama yang menjadi manajer dari Honda Tim Asia datang ke Parc Ferme ataupun datang memantau Veda pada saat balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Setiap mereka memiliki kesempatan di balapan yang sama ya sob. Maksudnya ketika Hiroshi Aoyama ini balapan di MotoGP dan jadwalnya ini berbarengan dengan Red Bull MotoGP Rookie Cup, di situ kita melihat bagaimana Hiroshi Aoyama ini memberikan dukungan kepada Veda dan juga sesekali terlihat memberikan masukan kepada Veda. Nah, dari sinilah admin bisa melihat bahwa memang Veda sejak tahun lalu, di tahun 2024 sudah masuk di dalam radar dari Honda Tim Asia. Kini di tahun 2025 hanya tinggal pembuktian saja ya sob dari Veda, apakah Veda ini memang benar layak masuk di dalam radar Honda Tim Asia. Dan kalau memang benar layak, tinggal masalah regulasi batas usia ya sob, karena memang Veda ini secara usia masih tergolong pembalap yang cukup cepat sampai ke ajang balapan Eropa, bahkan di Asia Talent Cup juga ya sob. Kemarin Veda ini termasuk salah satu pembalap yang cukup junior, tetapi Veda sudah menunjukkan kelasnya sebagai pembalap junior, namun pembalap yang berprestasi di kelas tersebut dengan mendominasi ajang balapan Asia Talent Cup di tahun 2023. Jadi sebenarnya usia hanyalah angka, namun prestasi dan juga skill serta kemampuan gitulah yang menentukannya ya sob. Nah, di tahun 2025 ini kita akan melihat tadi apakah Veda akan bisa bersaing dengan pembalap dari KTM. Kalau dari hasil yang diraih oleh Taiyo Furusato ya sob, admin bisa mengatakan Veda mendapatkan angin segar, kabar baik dari tim Honda di kelas Moto3. Karena di sini kita melihat bagaimana Honda sudah bisa bersaing dengan KTM. Sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya juga Honda sudah bisa ya sob bersaing dengan KTM di kelas Moto3. Kalau di kelas MotoGP ya beda cerita ya sob. Kalau di kelas Moto3-nya sendiri mungkin dari spesifikasinya ini tidak jauh berbeda, mau itu Honda ataupun mau itu KTM, secara spesifikasi tidak jauh berbeda. Dan kembali lagi bagaimana pembalap yang menunggangi motor tersebut sob. Nah, kali ini di tahun 2025 Taiyo Furusato bisa membuktikannya. Wah, sebenarnya kalau di tahun 2024 juga Taiyo Furusato juga sudah membuktikan bahwa walaupun dia menggunakan motor Honda, Taiyo Furusato bisa melawan pabrikan KTM. Namun sayangnya Taiyo Furusato masih belum konsisten. Namun kabar baiknya memang dari hasil yang diraih oleh Taiyo Furusato ini artinya memang Honda ini bisa melawan KTM di kelas Moto3. Nah, kemarin di Losail Qatar
Dibuktikan lagi oleh Taiyo Furusato sob, bagaimana dirinya yang menggunakan Honda NSF 250 RW hampir saja meraih podium pertama yang pertama kalinya ya sob di ajang balapan Moto3. Namun sayangnya dirinya dikalahkan oleh Angel Piqueras dengan selisih 0,009 detik pada saat balapan utamanya ya sob di sirkuit Losail Qatar. Jadi sungguh tipis sekali untuk hasil yang diraih oleh Taiyo Furusato di Losail Qatar kemarin. Kalau tidak, kemarin Taiyo Furusato sudah meraih podium pertama ya sob. Namun walaupun Taiyo Furusato dikalahkan 0,009 detik, tetapi secara penampilan overallnya ya sob, penampilan Taiyo Furusato dengan Honda NSF 250 RW sudah membuktikan bahwa memang motor Honda ini cukup kompetitif di kelas Moto3. Nah, kembali lagi untuk Veda, tinggal Veda membuktikan di ajang balapan Junior GP apakah Veda juga bisa membawa Honda NSF 250 RW ke dalam arah yang benar, yaitu meraih podium di ajang balapan Junior GP di kelas Moto3-nya sob. Karena seandainya Veda bisa meraih podium di ajang balapan Junior GP, bahkan konsisten meraih podium di ajang balapan tersebut ya sob, bisa saja di tahun depan peluang Veda untuk naik ke kelas Moto3 akan sangat terbuka lebar. Tetapi kembali lagi masalah regulasi batas usia. Dan di sini ya sob, kemarin banyak juga yang bertanya apakah Veda kalau misalnya bisa tampil baik di kelas Junior GP di tahun 2025 ini akan mendapatkan peluang wildcard Moto3 seperti halnya Arbi di tahun 2024 kemarin ya sob. Nah, admin sedikit menjawab. Jadi kalau menurut admin mungkin susah untuk Veda menjadi pembalap wildcard di tahun 2025 ini, walaupun Veda bisa tampil baik di ajang balapan Junior GP di tahun 2025 ini. Karena saat ini usia Veda masih 16 tahun ya sob. Jadi Veda itu tidak bisa balapan di Junior GP dengan maksud admin tidak bisa balap di kelas Moto3 sebagai pembalap wildcard, karena regulasi untuk pembalap di Moto3 itu adalah 18 tahun untuk batas usia minimalnya. Bisa 17 tahun itu juga sudah mendapatkan posisi 3 besar di ajang balapan Junior GP ataupun di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Seperti halnya kemarin ya sob, Maximo Quiles yang sebenarnya di tahun 2025 ini sudah direkrut oleh tim CF Moto untuk balapan di kelas Moto3, tetapi di ronde pertama, ronde kedua kemarin Maximo Quiles tidak bisa balapan karena usianya belum genap 17 tahun. Nah, untuk Maximo Quiles sendiri sudah balapan di Junior GP dan juga Red Bull MotoGP Rookie Cup dan bisa mendapatkan posisi di klasmen akhirnya itu di posisi 3 besar. Oleh karena itu, walaupun Maximo Quiles masih berusia 17 tahun, tetapi dirinya bisa naik ke kelas Moto3. Namun harus benar-benar genap 17 tahun. Oleh karena itu, kemarin Maximo Quiles baru bisa balapan di Moto3 pada saat balapan di kota Amerika. Maksud admin di sirkuit kota ya, di sirkuit kota Amerika. Nah, kemarin sayangnya Maximo Quiles di Losail Qatar mengalami cedera ya pada saat melakukan latihan untuk menghadapi balapan di Losail Qatar, dan akhirnya pada saat di Losail Qatar kemarin Maximo Quiles dinyatakan tidak fit dan tidak bisa melanjutkan balapan, dan kembali lagi harus absen di ajang balapan Moto3 di ronde keempat kemarin. Jadi baru satu kali ya untuk Maximo Quiles tampil di kelas Moto3, tetapi sudah kita lihat bagaimana Maximo Quiles menunjukkan bahwa memang dia bisa bersaing di kelas Moto3. Oke, kembali lagi ya sob mengenai Veda dan juga Taiyo Furusato tadi ya sob. Kenapa dari sini admin kaitkan untuk Veda dan juga Taiyo Furusato? Ya tentu saja karena tadi kalau kita melihat penampilan Taiyo Furusato di Losail Qatar kemarin, dimana kalau admin bilang di Losail Qatar kemarin dari semua kelas MotoGP yang dipertandingkan ya, dari kelas MotoGP, kelas Moto2, kalau menurut admin di kelas Moto3 lah yang sangat menariknya sob, dimana pada saat balapan di kelas Moto3 terjadi drama-drama yang luar biasa hingga menyentuh garis finish. Dan di situ admin juga melihat bagaimana kecerdikan dari Taiyo Furusato yang akhirnya bisa meraih podium dan hampir saja meraih podium pertama karena hanya selisih 0,009 detik dari Angel Piqueras. Dan pada saat itu Taiyo Furusato benar-benar dikeroyok oleh pembalap yang menggunakan KTM, tetapi Taiyo Furusato membuktikan bahwa Honda tidak kalah saing di kelas Moto3. Dan kemarin kecerdikan Taiyo Furusato itu dapat admin lihat ya sob, bagaimana dari penampilan Taiyo Furusato yang sebenarnya startnya itu di luar dari posisi 10 besar, karena pada saat sesi kualifikasi Taiyo Furusato ini hanya menempati posisi 12 tercepat. Bahkan pada saat sesi pre-practice kedua, Taiyo Furusato ini mengalami insiden yang cukup parah juga karena mengalami high side di tikungan kelima. High side-nya ini lebih kurang hampir sama
dengan insiden yang dialami oleh Mario Aji di kelas Moto2 pada saat kualifikasi kedua ya. Mereka ini sama-sama high side, kehilangan grip ban belakang dan akhirnya menyebabkan mereka terlempar cukup jauh. Jadi Tayo Puro 1 pada saat sesi pre-practice terlempar cukup jauh dari motornya, dan pada saat itu admin cukup pesimis sebenarnya sob kalau Tayo Puro 1 pada saat balapannya akan bisa tampil maksimal. Karena pada saat sesi pre-practice kedua, Tayo Puro 1 mengalami insiden yang cukup mengerikan. Namun ternyata hal tersebut terbantahkan karena penampilan Tayo Puro 1 yang sangat impresif di balapan utamanya sob. Di balapan utama kita melihat bagaimana Tayo Puro 1 bisa mengatur strategi dengan tepat, bagaimana manajemen ban, kemudian bagaimana juga dia memanajemen mesin dari Honda NSF 250 RW-nya untuk bisa tampil maksimal di akhir lapnya ya sob. Di akhir lap baru kita melihat bagaimana Tayo Puro 1 ini mengambil langkah tepat sehingga akhirnya Tayo Puro 1 bisa meraih podium. Nah, menurut admin hal ini yang patut dicontoh oleh Veda, karena seperti yang admin lihat ya, Tayo Puro 1 mengetahui bahwa memang Honda di ajang balapan Moto3 ya, memang kalau dari segi speednya kalah dengan KTM di lintasan lurus. Namun jika bisa memanfaatkan mesin dengan benar dan juga memanage bannya dengan benar juga, maka Tayo Puro 1 akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan itulah yang diterapkan oleh Tayo Puro 1, di mana pada saat balapan dimulai dirinya langsung menusuk ke barisan depan, dan Tayo Puro 1 tidak buru-buru untuk bisa berada di posisi 3 besar, tapi dia terus menguntit di barisan 5 bahkan 6 besar ya sob. Nah, namun dari sini yang cerdiknya juga Tayo Puro 1 ya sob. Kalau misalnya Tayo Puro 1 tidak bisa menempel barisan depan, tentu saja hasil akhirnya tidak akan baik untuk Tayo Puro 1 dan juga Honda Tim Asia. Namun kemarin pada saat balapan Tayo Puro 1 membuktikan ya sob, bagaimana strategi yang diterapkannya itu sudah cukup tepat di sirkuit Losail Qatar dengan cuaca yang cukup panas ya sob. Walaupun balapannya malam ataupun sore, tetapi di sirkuit Qatar itu tetap saja cuacanya itu tetap panas ya sob. Kalau orang yang sudah pernah pergi Qatar mungkin tahulah itu ya sob, bagaimana suhu di Qatar. Walaupun sore ataupun malam tetap saja bisa sampai 30 derajat Celcius lebih sob. Nah, jadi Tayo Puro 1 mengerti ya sob bagaimana dia harus memaintain mesinnya dan juga ban, sehingga akhirnya di saat akhir balapan di 6 lap tersisa ya sob, barulah Tayo Puro 1 mengambil langkah untuk bisa masuk di posisi 3 besar. Hingga akhirnya di 2 lap tersisa Tayo Puro 1 ini memimpin balapan, tetapi sayangnya di tikungan terakhir Angel Figueras berhasil melakukan slipstreaming dan melakukan overtake kepada Tayo Puro 1 sebelum menyentuh garis finish dengan selisih 0,009 detik. Dan cerdiknya kalau sobat-sobat balap mania semua lihat ya, di saat akhir balapan ketika victory lap ya, kita melihat motor Tayo Puro 1 itu mengeluarkan asap dari knalpotnya, yang artinya jika pada saat itu ya Tayo Puro 1 melakukan push dari pertengahan balapan, tentu saja mesin dari Honda NSF 250 RW-nya ini tidak akan bertahan. Tetapi karena Tayo Puro 1 ini berhasil memanage mesin dari Honda NSF 250 RW-nya, akhirnya mesin dari motornya tersebut bisa bertahan hingga akhir melawan motor KTM. Ini terlihat sob bagaimana motor dari Tayo Puro 1 itu mengeluarkan asap setelah bendera finish dikibarkan. Nah, di sini admin cukup salut ya dengan Tayo Puro 1 karena dia mengerti bagaimana suhu di sirkuit Qatar dan juga bagaimana dia harus melakukan push dan kapan dia harus melakukan push, sehingga mesin motornya ini bisa maintain hingga akhir balapan dan mengalahkan KTM. Namun sayangnya Tayo Puro 1 dikalahkan dengan 0,009 detik dari KTM yang digunakan oleh Angel Figueras. Namun hal ini adalah angin segar bagi Veda, karena jika Veda bisa menerapkan strategi seperti halnya Tayo Puro 1, tidak terlalu buru-buru ya sob, tetapi mengerti bagaimana kemampuan dirinya, kemampuan mesin motornya, dan juga bagaimana kemampuan lawannya ya sob, sehingga Veda mendapatkan hasil akhir yang baik. Jangan sampai seperti pada saat Veda balapan di awal-awal ronde Red Bull MotoGP Rookie Cup ya, kita melihat Veda pada saat itu mendapatkan kecepatan yang baik, tetapi Veda buru-buru untuk bisa mengambil alih posisi di depan, hingga akhirnya pada saat pertengahan balapan Veda malah kedodoran. Nah, inilah kedewasaan yang harus dipelajari oleh Veda dari Tayo Puro 1 sebagai pembalap senior di Honda Tim Asia di kelas Moto3 dan menjadi salah satu bekas juara Asia di ajang balapan Asia Talent Cup. Semoga langkah ini juga bisa ditiru oleh Veda di ajang balapan Junior GP di kelas Moto3-nya, dan Veda bisa membawa Honda NSF 250 RW ke arah yang positif, yaitu meraih podium di ajang balapan tersebut.
Sedangkan untuk Ramadipa ya kembali lagi seperti yang katakan tadi, tidak jauh berbeda karena lawannya sama, menggunakan motor yang sama. Jadi untuk Ramadipa tergantung dari dirinya sendiri bagaimana dirinya bisa mengoptimalkan skill dan juga kemampuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal di ajang balapan European Talent Cup yang diikuti oleh Ramadipa. Oke sob, jadi mungkin itu saja ya untuk pembahasan admin di video kali ini. Tidak banyak ya admin dapat bahas, tidak banyak yang dapat admin update karena ya memang untuk persiapan Veda dan juga Ramadipa tidak jauh berbeda dari persiapan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nanti kalau misalnya admin mendapatkan update lebih lanjut mengenai persiapan yang dilakukan oleh Veda dan juga Ramadipa, admin akan memberikan informasi yang lebih lanjut ya sob kepada sobat-sobat balap mania semuanya. Tetapi untuk kali ini sampai di sini dulu pembahasan admin mengenai Veda dan juga Ramadipa. Insya Allah nanti akan admin update kembali. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob. Karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.